Hello, welcome back to Jujur Pandis Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kali ini aku akan bawain film judulnya Call. Yuk, langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan artis terkenal Korea yang beberapa dari kalian pasti sudah tahu, yaitu Park Shin Hye, yang memerankan sebagai Yeon yang sedang dibantu oleh Paman Ho pindah ke sebuah rumah. Sesampainya di rumah, Yeon berusaha menelepon HP-nya yang hilang. Ternyata yang menemukan HP-nya malah minta duit dan langsung mematikan teleponnya. Begitu ditelepon lagi oleh Yeon, HP sudah dimatikan. Yeon tidak bisa berbuat apa-apa hingga ada telepon salah sambung ke telepon rumah itu yang tanpa kabel. Telepon dari wanita yang salah sambung itu berkata, "Kamu benar, ibuku gila. Aku dikunci di kamar." Yeon kaget, tentu saja langsung menanyakan orang itu mau cari siapa, yang dijawab, "Loh, ini Toko Hee kan?" Yeon tentu saja langsung berkata bukan, dan telepon pun langsung dimatikan. Adegan pun beralih ke Ibu Yeon yang sedang dijenguk Yeon di RS. Ternyata Ibu Yeon terkena penyakit kanker otak. Hubungan Yeon dan ibunya tidak baik. Hal itu ditunjukkan waktu ibunya diminta dikuburkan bersama ayahnya yang malah dijawab oleh Yeon. "Memang pantas," kata Yeon sambil marah-marah lalu berjalan pulang. Sesampainya di rumah, telepon nyasar itu datang lagi. Masih wanita yang sama kali ini berkata, "Hi, tolong aku. Ibuku mau bunuh aku. Kamu tahu alamatku kan? Alamatku di..." Wanita itu pun menyebutkan alamatnya. Yun yang mendengar merasa sedang diprank, menanyakan tentang siapa orang di telepon itu. Dan wanita itu bertanya lagi, "Ini Toko Hee kan?" Dijawab Yun, salah sambung. Lalu telepon dimatikan lagi. Malamnya, saat sedang tidur di ruang tamu, Yeon mendengar suara dari lantai atas dan begitu dicek, ternyata foto keluarga Yeon bersama dengan ayah ibunya jatuh. Yeon mau memasangkan seperti semula dengan memakunya, tapi paku itu seakan jatuh di ruangan lain yang di belakang tembok itu. Seakan di belakang tembok itu ada ruangan. Langsunglah Yeon malam itu mendedel atau menghancurkan temboknya, dan memang ada ruang bawah tanah di belakang tembok itu. Yeon pun mengecek ruang bawah tanah itu dan menemukan ada sebuah kardus yang terbuka. Yeon menemukan sebuah buku diari tahun 99 dari seorang wanita bernama Suk tentang pengusiran setan dan juga ada foto sebuah wanita. Keesokannya Yeon mendatangi Paman Ho menanyakan apakah dulu yang tinggal di rumahnya adalah seorang dukun bernama Suk, yang dijawab Paman Ho, yang dukun itu Ibu Suk. Dan Paman Ho juga sudah tidak ingat kejadian tahun 90-an dan buru-buru pergi. Di perjalanan pulang, Yeon melihat Toko Hee yang memang ada di sekitar rumahnya, tapi Yeon tetap berjalan pulang. Di rumah, telepon nyasar datang lagi. Masih dengan wanita yang sama, kali ini teriak-teriak minta tolong pada Hee. Tetapi seakan Yeon mendengar suara teriakan itu berasal dari ruang bawah tanahnya. Besoknya, Yeon mendapat telepon lagi. Yeon bertanya memastikan tentang alamatnya yang sama dengan alamat rumah yang dia tinggali sekarang. Lalu mengatakan lagi apakah dia Suk, karena Yeon punya foto Suk tertanggal 26 November 1999. Dijawab oleh wanita yang ternyata memang adalah Suk itu, berkata, "Ini masih tanggal 18 November 1999. Yeon menyebutkan tulisan di buku hariannya juga yang tertanggal 17 November 1999, yang ternyata memang ditulis Suk. Suk kaget, apalagi saat Yeon berkata, "Sepertinya kita berada di rumah yang sama tapi waktu yang berbeda," yang tentu saja mind-blowing banget. Dan Suk tentu saja tidak percaya. Sampai Yeon mencari berita tentang kejadian tanggal 18 November 1999 yang ada kejadian pesawat terbang jatuh di Gimpo. Suk hanya menutup teleponnya. Malamnya, Suk yang sedang makan bercakap-cakap dingin dengan ibunya yang ternyata bukan ibu kandungnya karena ibu kandung Suk berada di rumah sakit jiwa. Suk melihat TV dan melihat berita tentang pesawat jatuh di Bandara Gimpo, sesuai yang diomongkan Yeon tadi. Jadi, malam itu Suk menelepon Yeon lagi, dan mereka pun berkenalan. Umur mereka saat itu sama-sama 28 tahun di tahun mereka masing-masing ya. Mereka menceritakan diri mereka masing-masing tentang Ibu Suk, yang menceritakan ibunya sekarang bukan ibu kandung, dan ibunya yang sekarang adalah dukun yang mengatakan bahwa Suk bernasib brutal dan mengerikan. Suk menghina-hina ibunya sudah gila dan juga mengunci Suk di kamar. Yun menceritakan tentang ayah Yun yang sudah meninggal akibat kebakaran karena kelalaian ibunya mematikan kompor. Keesokannya, Ibu Suk kedatangan tamu yang mau melihat rumah itu. Dan coba tebak, siapakah itu? Itu adalah Yun kecil beserta ayah ibunya. Suk sadar dan langsung menelepon Yun memperdengarkan obrolan keluarga Yun. Suk berkata,
Mungkin aku bisa membuat kebakaran yang meninggalkan ayahmu itu tak terjadi. Dan benar saja, hari saat terjadinya kebakaran itu, Suk mengendap-endap keluar ke rumah Yun kecil. Dan masuk saat ibu Yun pergi dan meninggalkan ayah Yun beserta Yun di rumah. Suk mematikan kompor yang sedang menyala. Tiba-tiba, Yun dewasa mendengar HP-nya yang seharusnya sudah hilang. Lalu juga ada keadaan di sekelilingnya berubah. Rambut Yun juga jadi panjang. Keluarga Yun dewasa sekarang tidak kesulitan keuangan, dan saat Yun keluar, melihat ibunya sedang berkebun sehat-sehat saja, tidak terkena penyakit. Dan ayahnya juga masih sehat, yang langsung dipeluk oleh Yun. Sesudahnya Yun berterima kasih pada Suk. Suk dan Yun semakin dekat. Tapi ada saat di mana Yun disibukkan dengan keluarganya hingga Suk merasa ditinggalkan. Ada saat di mana Yun lupa menelepon Suk. Saat itu Suk marah hingga Yun merasa agak cemas. Tapi Suk lalu tertawa-tawa hingga Yun tenang lagi. Tapi lalu Suk ketahuan ibunya hingga terdengar teriakan-teriakan Suk, dan ibu Suk berkata, "Jangan telepon Suk lagi kalau tidak mau terluka." Telepon pun ditutup. Suk dihukum dengan pengusiran setan. Dan saat itu ibu Suk seakan mendapat penglihatan. Sedangkan Yun yang prihatin dengan keadaan Suk mencoba mencari tahu tentang Suk di sosial media yang tidak ditemukan. Merasa aneh, akhirnya mencari di internet dengan kata kunci alamat mereka. Menemukan berita tentang dukun membunuh putrinya saat melakukan pengusiran setan. Saat Suk menelepon, Yun langsung berkata, "Suk, dengarkan aku baik-baik. Aku rasa malam ini kamu akan mati." Malamnya, ibu Suk datang ke kamar Suk dan menusukkan pisau ke Suk yang tertutupi selimut. Tapi itu bukan Suk, melainkan hanya boneka. Suk muncul dari balik pintu kamarnya bertanya kenapa ibunya melakukan itu. Yang menjawab, "Itu semua karena ramalanmu berkata akan ada kematian di depanmu." Suk tertawa-tawa lalu mengasapi ruangannya dan menusuk ibunya. Yun yang mendengar telepon berbunyi langsung mengangkat teleponnya. Merasa tenang karena mendengar suara Suk, yang artinya Suk masih hidup. Yun tidak tahu dan tidak menyangka tentang kejadian sebenarnya. Yun bertanya tentang keadaan Suk, yang dijawab Suk, "Aku tak apa, itu hanya kesalahpahaman kecil. Kita sudah menyelesaikannya. Aku seperti terlahir kembali." Suk juga tidak menceritakan yang sebenarnya pada Yun. Suk menikmati hidupnya, keluar berjalan-jalan, makan segala makanan yang dia mau, dan bahkan membeli baju. Yun kedatangan Paman Ho yang membawa stroberi untuk dibagikan ke Yun. Ternyata di sisi lain, Paman Ho yang masih muda juga membagikan stroberi untuk rumah Suk juga. Suk menyuruh Paman Ho masuk dan bertanya baju mana yang terlihat bagus. Paman Hu muda tidak bisa menilai hingga Suk masuk lagi untuk mencoba bajunya. Saat itulah Paman Hu mau memasukkan stroberi ke dalam kulkas, tapi kulkasnya berbau busuk dan ada kresek-kresek hitam yang saat disingkirkan ada satu yang menggelinding. Hingga saat mau diambil oleh Paman Hu, terlihat bagian tubuh manusia seperti jari. Paman Hu muda ketakutan dan Suk pun datang. Sebal berkata, "Kenapa kamu buka itu?" Paman Hu melihat telepon dan saat itulah telepon Yon berbunyi. Yang langsung diangkat Yon, tapi hanya terdengar teriakan-teriakan jangan dan tolong. Lalu terdengar suara Suk berkata, "Sial, padahal ini baju baru." Lalu Suk mematikan telepon. Bingung, Yon turun lagi ke bawah, tapi Paman Hu sudah tidak ada di sana. Saat Yon bertanya, "Mana Paman Hu?" Ayah dan ibu Yon tak mengerti siapa yang dimaksud Yon. Yon mendatangi polisi dan menanyakan tentang Paman Ho dan perkebunannya, tapi tidak ada yang tahu. Sampai seorang polisi yang bernama Hyun berkata, "Kenapa kamu mencari orang yang sudah meninggal?" Hyun kaget, dan polisi Hyun mencari berkas dan berkata bahwa Paman Ho adalah korban dari Suk selain ibu Suk. Di perjalanan pulang, Hyun mendatangi toko Hi yang dulu dia lihat, mengobrol dengan orang yang bernama Hi yang berkata, "Aku pikir Suk adalah anak yang baik, tapi untung ada ibu Suk yang menolongku." Sambil menunjukkan bekas luka bakar di kakinya. Di sisi lain, Suk didatangi polisi Hyun dan seorang polisi lagi yang mencari hilangnya Paman Hu muda. Awalnya Suk berkata tidak kenal Paman Hu, tapi setelah polisi melihat stroberinya, dia menggantinya berkata, "Mungkin ibunya yang terima kemarin." Saat polisi bertanya di mana ibunya, dijawab Suk, "Pergi dari 2 hari yang lalu." Ditanya lagi, "Loh, kan stroberinya baru kemarin." Ganti lagi si Suk, "Iya, kemarin dia baru pergi sih ya." Selesainya Suk berberes kresek-kresek hitam di rumahnya. Saat itulah Yun menelepon bertanya, "Kamu pelakunya? Kamu yang bunuh Paman Hu dengan ibumu?" Awalnya Suk ngeles pura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan Yon, tapi Yon membacakan berita, pembunuh berantai Suk dihukum seumur hidup. Suk langsung berkata, "Seumur hidup? Aku berarti akan membusuk di penjara. Padahal aku baru saja hidup baik. Bagaimana polisi tahu?"
Carikan bukti yang ditemukan polisi. Kamu ingat kan, aku yang selamatkan ayahmu. Yun sebal langsung menutup telepon. Saat ditelepon lagi oleh Suk dan dicaci maki oleh Suk karena Yun berani menutup teleponnya, Yun menutup lagi teleponnya lah. Suk marah-marah seperti orang gila. Yun tidak mau angkat telepon lagi dari Suk. Di tengah kesetresannya, Suk kedatangan tamu yang tak lain adalah Yun kecil dan ayahnya yang mencari ibu Suk, karena tidak datang untuk tanda tangan peralihan rumah. Suk menyuruh Yun kecil dan ayahnya masuk. Saat menunggu, Suk menyerang ayah Yun dengan menyemprotkan alat pemadam api pada ayah Yun. Hingga Yun dewasa yang sedang diajari nyetir mobil oleh ayahnya tiba-tiba melihat muka ayahnya terbakar dan menghilang. Mobilnya juga menghilang dan rambut Yun jadi pendek lagi. Langsung Yun berlari ke rumahnya, yang jadi gelap dan tidak terawat, dan Yun langsung mengangkat telepon Suk. Yun langsung menanyakan apa yang dilakukan Suk pada ayahnya. Dijawab Suk, "Kan sudah aku bilang, jangan tutup teleponku." Yun berkata, "Brengsek, aku akan bunuh kamu." Dijawab Suk, "Bagaimana kamu mau bunuh aku? Kamu tidak bisa ke sini, lagi pula kamu yang ada di sini." Sambil menatap Yun kecil yang diikat oleh Suk, sambil berkata lagi, "Ku beri waktu 1 jam temukan cara polisi tangkap aku. Kamu benci ibumu kan ya?" Lalu telepon pun disudahi. Yun tak bisa apa-apa dan hanya bisa cari cara. Sesudahnya menelpon Suk berkata, "Barang buktinya, pisau yang kamu gunakan untuk bunuh ibumu, yang kamu buang dan ditemukan pemungut sampah. Pisau itu akan diserahkan pada polisi jam 5 sore ke atas, jadi pergilah ke Hwasong untuk hentikan itu." Yun sebenarnya mau menjebak Suk karena di Hwasong sebenarnya jam 5 akan terjadi ledakan gas. Suk datang ke sana dan menunggu, tapi karena mendengar suara dari luar, Suk pun keluar dan melihat itu hanya anjing kecil. Saat mau kembali, ledakan itu pun terjadi di depan muka Suk. Suk masih selamat karena masih bisa telepon Yun. Suk yang marah langsung menghukum Yun kecil dengan menyiramkan air mendidih ke perut dan paha Yun kecil. Tapi Yun dewasa juga terkena karena bekas lukanya tiba-tiba muncul juga di Yun dewasa. Lalu Suk juga menguak fakta tentang kebakaran yang meninggalkan ayah Yun. Sebenarnya ibunya tidak lupa mematikan. Ibu Yun sudah mematikan kompor itu, tapi Yun kecil yang ingin tahu apa yang akan terjadi bila kompor tidak dimatikan kembali menyalakan kompor itu. Tapi sepertinya Yun sudah melupakannya. Yun yang terpepet pergi ke kantor polisi memecahkan kaca dan mengambil buku polisi Hyun. Sebelumnya, Yun telah memberitahu tempat pemungut sampah yang sebenarnya pada Suk. Yun melihat catatan polisi Hyun yang langsung berubah, bahkan rumahnya pun berubah. Yun yang awalnya ketakutan keluar, tapi lalu masuk lagi berusaha mencari telepon itu dan menemukannya. Ibu Yun kecil datang ke kantor polisi dan melaporkan suami dan anaknya belum ada kabar. Sebenarnya tidak bisa langsung dicari, tapi polisi Hyun merasa kasihan sehingga mau menemani Ibu Yun ke rumah Suk. Sesampainya di sana, menanyai Suk dan mengecek rumah itu tapi tidak menemukan Yun atau ayahnya. Lalu Ibu Yun mau pinjam telepon, yang awalnya dibilang rusak oleh Suk, tapi Ibu Yun mengambil sendiri teleponnya. Langsung telepon Yun dewasa berbunyi yang langsung diterimanya dan langsung mengatakan, "Ibu, pergi dari sana sekarang. Suk mau bunuh kamu." Lalu Yun dewasa diserang dari belakang oleh Suk yang parubaya. Mereka bergulat dan Yun berhasil menerjang Suk parubaya dan membawa telepon ke atas dan mengunci kamar. Sedangkan Ibu Yun kecil yang kebingungan hanya menutup telepon dan menoleh ke polisi Hyun yang diserang oleh Suk dengan menusuknya. Langsung Ibu Yun berteriak-teriak dan berlari ke atas ke kamar dan mengunci pintunya, sama dengan Yun dewasa. Ibu Yun langsung menelepon yang diangkat oleh Yun dewasa. Yun dewasa menyuruh ibunya tenang dan mengambil alat apapun untuk balas menyerang Suk yang menemukan alat pemadam api. Tapi Suk pintar. Dia menaruh Yun kecil di depan pintu kamar Ibu Yun kecil hingga Ibu Yun langsung keluar menaruh alat pemadam api hingga dia disabet pisau dari belakang oleh Suk. Saat mau dihabisi, Ibu Yun menahan dengan kedua tangannya dan menerjang Suk. Tapi sebenarnya Suk masih bisa kembali dan saat mau menghabisi Yun kecil, di saat yang sama, Suk parubaya juga sudah masuk ke kamar Yun dewasa dan mau menghabisi Yun dewasa. Tapi di Yun kecil, Ibu Yun datang kembali menerjang Suk hingga mereka berdua jatuh ke bawah, hingga Suk parubaya langsung hilang juga. Yun langsung mencari ibunya ke rumah sakit yang tidak ketemu hingga pergi ke makam ayahnya dan menangis-nangis di sana, tapi ibunya datang menyapanya. Yun kesenangan, tapi tidak berhenti di situ ternyata, karena di akhir film ditunjukkan Suk parubaya menelepon Suk dewasa saat Yun keluar dari rumah yang berubah itu. Suk parubaya memperingati Suk dewasa akan kedatangan Ibu Yun dan polisi Hyun dan menyuruh Suk dewasa memegang terus teleponnya bila ingin merubah keadaan.
ditunjukkan Suk tak jadi meninggal, dan malah ibu Yeon yang menghilang saat berjalan pulang. Dengan Yoon dewasa, dan terakhir Yoon dewasa menghilang, menjadi diikat di kursi seperti Yeon kecil dulu. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Cerita yang aku awalnya pikir ini tuh happy ending, ternyata menakutkan sekali akhirnya ya. Nah, ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya.